Ibu yang kami hormati, tanpa panjang lebar lagi kepada Al-Hadid Ahmad Hamid bin Umar Asgar, dapat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, wa bis sanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala fi kitabih al-arba'in An-Nawawiyah al-hadithur rabi'u ashar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin ath-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk kita sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Kita niatkan kalau ada yang hadir dalam keadaan sakit, sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita malam hari ini berada di hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 daripada hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sudah pernah kita sebutkan biografi Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah di hadis ke-4 atau hadis ke-5 itu. Nah, jadi setiap kita baca hadis, kalau biografi sahabatnya belum kita sebutkan, seperti yang kita sepakati, kita akan sebutkan sedikit daripada biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi kalau sudah kita sebutkan, kita tidak ulang lagi, karena biar lebih cepat kita baca hadisnya. Jadi kalau yang ada penasaran, oh tadi malam ni Abdullah bin Mas'ud, sering nih nama kita dengar, pengen tahu biografinya, ya, silahkan di YouTube kita ada itu, ya, setiap kajiannya kita upload di YouTube kita. Kalau tidak salah hadis ke-4, kalau tidak salah itu dari Abdullah bin Mas'ud. Nah betul, hadis ke-4. Jadi 10 sebelum hadis ini itu hadisnya juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Kata Nabi, tidak dihalalkan, dihalalkan artinya haram. Kalau tidak dihalalkan berarti artinya haram. Dan yang berhak menghalalkan, ini sering kita sebutkan, yang berhak menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya Allah dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dua ini yang berhak. Selain Allah dan Rasulullah, siapapun itu, setinggi apapun ilmunya, tidak punya berhak menghalalkan dan mengharamkan. Oh sahabat Habib, atau sahabat tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Imam Syafi'i, imam kita, sama. Mereka tidak punya wewenang
untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan. Semuanya hanya Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, jangan sembarangan kita menghalalkan sesuatu dan jangan sembarangan kita mengharamkan sesuatu. Sama kasusnya dengan mensunnahkan. Itu juga sama. Ini kadang kita banyak diteror atau banyak dikritiki oleh kelompok sebelah selain daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kadang masalahnya itu dari kita sendiri, dari ahlu sunnah wal jamaahnya sendiri. Salah paham dalam mengategorikan ini adat, ini sunnah. Beda. Ini adat, ini sunnah. Salah dia. Yang adat akhirnya sama dia dikatakan sunnah. Nah, itulah akhirnya kita diteror atau dikritiki atau dibid'ahkan. Jangan dikatakan sunnah. Salah satu contoh, kita masih bulan Maulid. Tidak boleh kita mengatakan perayaan Maulid itu sunnah. Salah itu. Ngumpulkan masyarakat setempat di musola, di masjid, di gedung, di lapangan, dimanapun untuk membaca Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oh, ini sunnah, tidak boleh. Karena ketika kita katakan ini wajib, tidak boleh. Karena ketika kita mengatakan ini wajib atau ini sunnah, langsung kita dituding atau diarahkan ke kita pertanyaan mana dalilnya. Mereka betul di situ. Ketika kita mengatakan ini sunnah, ini wajib, mereka betul untuk menanyakan kepada kita mana dalilnya. Mana dalil dari Al-Quran, dari Nabi yang mengatakan ini wajib, yang mengatakan ini sunnah. Jadi pernah kalau tidak salah di pertemuan terakhir kemarin kita bahas itu. Perayaan Maulid wajib, bukan wajib seperti kita sholat, bukan wajib seperti ibadah biasa. Wajib arti di sini wajib untuk orang yang saling mencintai. Wajib, tapi bukan artinya wajib syar'an. Bukan artinya wajib dari syariat, tidak. Ini wajib dari hati orang yang mencintai. Kita cinta sama seseorang, masa kita lupa? Misal sekarang kita cinta sama istri kita, sama anak kita, tidak mungkin kita lupa tanggal lahirnya. Kan begitu? Wajib. Mana dalilnya? Bukan wajib itu, Pak. Bilang wajib yang satunya. Bukan wajib dari pandangan syariat, tapi wajib dari pandangan orang yang saling mencintai. Begitu, bainal muhibbin istilahnya. Ya, jadi tidak boleh kita menghalalkan. Ada adat, misalkan adat yang bagus, apa misalkan, yang tidak ada dalilnya di dalam sunnah atau Al-Quran, tidak apa-apa, kita kumpulkan. Kita ngadakan adat Maulid Arba'in di Palembang yang sekarang lagi ramai. 40 malam Maulid Arba'in. Tidak boleh kita katakan itu wajib. 40 malam wajib mengadakan Maulid Nabi. Salah kita. Betul kita mubtadi di situ. Kita mendatangkan hal yang bid'ah, yang baru dan dicela karena kita menisbatkannya kepada Allah yang tidak Allah katakan. Kita menisbatkannya kepada sunnah, kepada Nabi yang tidak dikatakan oleh Nabi besar Muhammad. Katakan Arba'in itu cuma adat, tapi adat yang luar biasa, adat yang baik. Kalau dilihat dari tujuannya bisa jadi sunnah. Apa tujuannya? Tujuan Arba'in mengumpulkan masyarakat untuk salawat kepada Nabi. Bisa jadi wajib, salawat sama Nabi wajib. Mengumpulkan masyarakat biar ingat sama Nabi. Bisa jadi wajib, ingat sama Nabi wajib. Mengumpulkan masyarakat untuk menegur, saling menasehati, mengingatkan. Bisa jadi wajib, karena saling mengingatkan itu wajib. Ada perintahnya di dalam Al-Quran. Tapi 40 malam dari Al-Quran dan hadis tidak ada. Jadi tidak boleh seseorang selain Nabi untuk mewajibkan, untuk menghalalkan, untuk mengharamkan, untuk mensunnahkan sesuatu siapapun orang tersebut. Hatta ulama pintar, sepintar apapun tidak boleh. Hanya khusus untuk Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi mengatakan,
La yahillu damu mri'in muslimin. Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Artinya haram. Haram kita untuk menumpahkan darah saudara kita seagama muslim. Ini Nabi detail ma'asyiral hadirin dalam mengucapkan atau dalam menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada kita. Nabi tidak katakan mukmin, tapi Nabi katakan muslim. Apa bedanya? Beda. Muslim sama mukmin itu beda. Kalau mukmin itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis ini Nabi katakan mukmin, oh kacau balau kita. Orang akhirnya macak-macak dewe. Oh dia ini bukan mukmin, dibunuh. Jadi Nabi tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak ada atau di atas kemampuan kita. Masalah iman itu masalah hati. Bukan masalah zahir, bukan dari penampilan, bukan dari gerak-gerik. Tapi kalau Islam itu dari contoh orang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung kita katakan dia muslim. Mukmin belum tentu. Urusan mukmin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masalah iman, masalah hati, dan yang tahu isi hati cuman sang pemilik hati, Allah Subhanahu. Adapun Islam, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah muslim dia. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, dia tidak zakat, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Walaupun di belakangnya dia kafir. Ini hadis bukan hanya Nabi nyampaikan syariat wahyu tapi tidak diamalkan oleh Nabi. Ketika sahabat meminta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketuanya munafik di zaman Nabi. Dan munafik di zaman Nabi itu bukan seperti bahasa kita sekarang, munafik, kamu munafik, bukan. Munafik di zaman Nabi itu kafir. Dia di belakang musuhi Nabi. Jadi mata-mata orang kafir untuk membuat Nabi celaka, itu munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kebanyakan sahabat tahu dia ini pecong atau ketuanya munafik. Karena apa? Karena terang-terangannya dia ganggu Nabi sudah. Saking terang-terangannya dia musuhi Nabi, dia ganggu Nabi. Pokoknya tidak ada celah bisa ganggu Nabi, dia pasti di situ di depan. Ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biar aku penggal dah kepalanya. Bahkan ketika Sayyidina Umar izin, ini sampai kepada putranya Abdullah bin Ubay sendiri, namanya Abdullah juga. Anaknya itu sahabat sejati, bapaknya munafik, anaknya sahabat sejati, cinta luar biasa sama Nabi, anaknya. Ini salah satu contoh bahwasanya terkadang kerabat itu bukan terkadang, memang hukumnya begitu. Kerabat itu tidak bisa menjamin. Jangankan ini, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, istri Nabi Lut saja itu tidak iman sama mereka. Masuk neraka semua, Allah ceritakan di Al-Quran. Anak Nabi Nuh tenggelam, istri Nabi Nuh juga tenggelam, istri Nabi Lut kena azab, semua kafir. Padahal istrinya Nabi, anaknya Nabi. Jadi jangan terlalu membanggakan kerabat, terlalu membanggakan nasab keluarga, tidak. Karena hidayah taufik itu untuk orang yang menginginkannya dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Fir'aun mukminah. Istrinya Fir'aun yang ngaku Tuhan Fir'aun ini. Bukan main-main lagi, Tuhan dia ngaku. Istrinya mukminah. Di Al-Quran ini disebutkan
Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan istrinya nanti akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Istri Fir'aun, dan diriwayatkan juga tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Karena ada riwayat yang mengatakan Fir'aun tuh kena penyakit impoten. Fir'aun. Jadi istrinya itu cuman apa? Cuman biar ngapa tak kawin gitu. Biar tak malu dia kawin, tapi tidak pernah disentuh karena Fir'aun kena penyakit impoten, katanya begitu. Istrinya masih suci, mukminah, iman kepada Nabi Musa, iman kepada Allah. Nanti di akhirat diriwayatkan akan jadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau ada bapak munafik, anaknya luar biasa. Ini akhirnya anaknya dengar bahwasannya ada beberapa sahabat yang izin kepada Nabi untuk membunuh ayahnya. Padahal sama Nabi ditolak. Sayyidina Umar ketika izin sama Nabi, karena Abdullah bin Ubay ini yang pecong munafik tadi ketuanya, banyak yang ganggu Nabi sudah. Sayyidina Umar geram, "Ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya." Kata Nabi, "Jangan wahai Umar, karena dia menampakkan keislamannya." Ini masuk ke kategori muslim. Dia menampakkan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia kadang sholat hadir, kadang Nabi. Munafik itu kan malas sholat, kadang dia hadir sholat. Dia depan aku baik, jangan. Kita hukumi secara zahir. Hukum kita, kata Nabi, secara zahir, secara yang kelihatan dengan mata kepala kita. Urusan batin, urusan hati, itu aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum Nabi. Cuma cerita atau muhawarah ini, perbincangan ini sampai kepada anaknya. Anaknya datang ke Nabi. Ngapa? Marah? Tidak. Bukan marah anaknya datang ke Nabi. Datang, "Ya Rasulullah, kalau memang antum mau memenggal kepala bapakku, biar aku yang menggalnya." Oh, ini luar biasa. Membuktikan ketika mereka sahabat itu luar biasa cintanya sama Nabi. Ketika mereka sudah masuk Islam, cinta sama Nabi, itu bapak, emak, anak, bini, itu kalau tidak nurut sama Nabi, dihapus. Karena memang itu perintah Allah. Harus kita lebih mencintai Nabi, apalagi orang-orang yang memusuhi Nabi. Siapapun orang tadi, ketika memusuhi Nabi besar Muhammad, kita wajib memusuhinya. Tidak boleh kita anggap dia kekasih kita, dia anggap dia keluarga kita. Abdullah anaknya yang datang ke Nabi, bukan marah, bukan protes. "Ya Rasulullah, kalau antum memang mau kepala ayahku, biar aku yang membawakannya. Tolong utus aku ya Rasulullah, jangan utus sahabat lain." Kenapa? Alasannya, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang paling bakti kepada bapaknya. Cuma tetap harus bakti. Saya seburuk apapun orang tua tetap harus bakti. Tidak boleh." Ini munafik, kafir. Kata Abdullah, kata anaknya, "Aku takut ya Rasulullah, kalau antum kirim orang lain, aku tidak kuat ketika melihat orang lain itu yang membunuh bapakku. Akhirnya terbawa emosi, aku bunuh muslim dengan orang kafir. Dia akui bapaknya kafir. Jadi dia tidak mau menumpahkan darah saudaranya muslim, gara-gara saudaranya muslim tadi dikirim sama Nabi untuk memenggal kepala bapaknya. Kata dia, "Biar Rasulullah." Jadi sudah, jadi aku tidak punya rasa benci kepada saudaraku seagama. Luar biasa. Jadi bukan hanya cinta sama Nabi yang mereka depankan, cinta kepada saudara seagama pun lebih mereka depankan daripada orang tua mereka, kalau orang tua mereka orang-orang yang tidak masuk dalam golongan muslim. Apa jawab Nabi? "Jangan." Kata Nabi, "Ayahmu menampakkan keislamannya." Masih Nabi tetap tidak keluar dari kategori muslim. "Jangan," kata Nabi, "ini muslim. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menunjukkan secara zahir dia di barisan kita, maka jangan kita lakukan dengan kekerasan. Tetap kau wajib bakti." Oleh Nabi, tetap kau wajib bakti kepada orang tuamu, tetap harus sopan, tidak boleh kasar. Kadang ada anak sekarang ini baru hijrah, baru rajin sholat sedikit, nyengok bapaknya tidak sholat, disegak-segaknya bapaknya. Tak boleh. Baru lurus sedikit, baru istiqomah sedikit, udah kurang ajar sama bapak sama ibunya. Seburuk apapun orang tua,
tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau mereka orang tua kalian mengajak kalian, memaksa kalian, menekan kalian untuk kafir kepadaku, jangan ditaati, kata Allah. Ini kafir, bukan maksiat biasa. Musyrik atau kekafiran ini maksiat yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Mereka mengajak, memaksa kalian untuk murtad, untuk kafir, jangan diikuti. Tapi kata apa Allah katakan bentak, Allah katakan pukul, tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selagi mereka hidup, tetap kalian harus bakti kepada mereka. Ini adalah kalian harus muasyarah dengan mereka dengan adab, dengan lemah lembut, walaupun mereka mengajak kalian untuk murtad. Nah, bayangkan. Jadi jangan orang tua baru dak sholat atau orang tuanya galak maksiat langsung dia bentak, dia tendang. Naudzubillah min, itu bukan adab, bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi orang tadi muslim, tidak boleh darahnya kita ganggu. Haram, kata Nabi, darahnya. Muslim, muslim illa bi ihda thalath, kecuali dengan 3 hal, kata Nabi. Darahnya boleh ditumpahkan kecuali dengan 3 hal. Muslim dia, cuma dia melakukan hal ini, maka darahnya halal. Dan halalnya ini bukan untuk sembarangan orang. Bukan. Halalnya ini untuk para umara, para pemimpin yang punya wewenang untuk menegakkan hukum. Ini mereka yang halal. Jadi walaupun nih contoh salah satunya yang dihalalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ats-tsayyibuz zani, kata Nabi. Ini darahnya halal. Apa itu ats-tsayyibuz zani? Arti dari ats-tsayyib adalah orang yang sudah menikah. Itu tsayyib. Orang yang sudah menikah kemudian zani, dia berbuat zina. Dia udah kawin. Bahasa lainnya muhsan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran wal muhsanatu. Artinya apa arti muhsan? Sudah dibentengi. Dibentengi dengan apa dia? Dibentengi dengan sudah kawin, sudah punya istri, sudah punya suami, masih berbuat zina, maka hukumnya lebih berat daripada yang belum kawin berbuat zina. Orang yang belum kawin, baik dia laki-laki atau perempuan, naudzubillah, terjatuh dia dalam perbuatan zina, hukumannya 100 kali cambuk. Misalkan malam ini, minggu ini cukup cuman dia sanggupnya 20 kali cambuk, tidak harus 100 kali selesai. Nah, bisa mati dia. Di pending sampai ini dicambuk lagi terus sampai 100 kali cambuk. Itu untuk yang melakukan zina dia belum menikah. Kenapa hukumannya lebih ringan? Karena menurut syariat masih ada bukan wajar, bukan. Maksudnya ya karena dia belum kawin memang. Ini yang parah, yang betul memang penyakit, yang sudah kawin masih berbuat zina. Hukumannya berat. Apa hukumannya tadi? Darahnya dihalalkan. Maksudnya hukumannya adalah dibunuh. Gitu. Hukumannya. Ini kalau mau ditegakkan syariat Islam. Bagaimana cara membunuhnya? Dirojam. Rojam itu digali tanah, dimasukkan dia dalam galian tersebut sehingga kurang lebih kepala dan lehernya kelihatan. Dikumpulkan orang-orang muslim, dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Itu hukumannya di dunia. Kalau dia taubat,
maka udah jelas dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumnya kan? Kenapa? Karena dia sudah menikah. Dia sudah kawin. Masih juga istilahnya jelalatan, sudah kawin masih nakal. Ini berarti kan memang kurang ajar. Memang penyakit. Nauzubillah min dzalik. Itu termasuk yang dihalalkan oleh syariat untuk darahnya ditumpahkan. Tapi ulama menyebutkan dia ini dikategorikan thayyib kalau memang betul sudah menikah dengan akad yang sah. Jadi ada syarat-syaratnya. Dia udah dewasa, dia bukan orang gila. Kemudian dia sudah akad nikah dengan akad nikah yang sah. Bukan hanya sekedar akad, bukan status suami istri tapi belum kumpul, tidak. Dia juga sudah kumpul dengan istrinya, habis itu melakukan zina, ini hukumnya thayyibuz zani. Dia dirajam sampai meninggal dunia, dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berhak menegakkan hukum ini para pemimpin, bukan kita perorangan. Tidak boleh, jelas itu. Kita perorangan tidak berhak. Bahkan syariat Nabi Muhammad itu menjatuhkan hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina kalau dia tidak bisa membawa 4 saksi. Jadi memang susah. Jadi begini, ada orang berbuat zina, ada yang melaporkan. Yang melaporkan ini kalau cuma dia sendiri yang melaporkan, maka kalah dia di depan mahkamah yang melaporkan ini. Ketika dia kalah, dia kena hukuman 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Jadi ini syariat mengajarkan kita biar tidak sembarangan menodai harga diri orang lain. Kau mau melaporkan dia berbuat zina, harus datang 4 saksi. 4 saksi ini kata ulama, ini di syariat, harus melihat 2 orang tadi, laki-laki dan perempuan, berbuat zina. Bukan hanya masuk rumah bareng, tidak cukup. Ngelapor ke Pak RT, ke Pak RW misalnya, aku nyengok dia berbuat zina. Cak mana kau nyengoknya? Masuk rumah bareng, tidak cukup. Tidur sekamar berdua, tidak cukup. Maaf, tidak menggunakan pakaian, dia tidur satu selimut, tidak cukup. Ulama mengatakan di dalam syariat, dia harus melihat, maaf dalam ilmu tidak ada malu dia harus melihat kemaluan si laki-laki betul-betul masuk ke kemaluan si perempuan. Jadi susah memang, tidak sembarangan. Sengaja diperketat oleh Allah agar tidak sembarangan orang menuduh orang lain. 4-empatnya harus melihat hal tersebut. Harus melihat kemaluan, masuk ke kemaluan. Baru 4 orang ini kesaksiannya diterima oleh hakim. Hakim berhak menghukum yang dituduh tadi. Makanya terjadi di zaman Nabi, terjadi, tapi bukan dengan aduan dari orang lain. Bagaimana bisa 4 orang melihat hal seperti itu? Kan begitu. Terjadi dengan pengakuan sahabat itu sendiri. Terjadi. Jadi kalau dengan pengakuan si pelaku, tidak perlu pakai saksi, dia ngaku. Dan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi Muhammad pertama tidak dianggap sama Nabi, tidak diagoi bahasa gitu. Karena Nabi pengen udah, Nabi itu kita dianjurkan kalau kita melakukan maksiat sudah jangan dibuka-buka, tobat sudah, tidak perlu. Makanya jangan kalau bertanya sama ustaz, aku tuh dulu ustaz tidak pernah sholat, ada usah nyebutkan dosa kita. Apalagi di forum, di depan orang banyak, jangan. Ustaz, aku dulu pernah mabuk, tidak usah. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, tanyakan ustaz. Jangan sebutkan siapa pelakunya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, cak mana? Nah itu, paham ya? Karena memang tidak dianjurkan kita untuk membongkar dosa kita sendiri. Allah perintahkan kita untuk menutupi dosa kita. Cuman yang Allah perintahkan juga kita wajib taubat, wajib menyesalinya. Ini sahabat Nabi loh namanya. Karena dia sudah ingin betul-betul taubat, dia ngadu ke Nabi. Perempuan, ya Rasulullah, aku hamil di luar nikah. Nabi pura-pura nggak dengar.
Nabi berpaling dari perempuan tadi. Dikejarnya Nabi bagian ini. Ya Rasulullah, tolong sucikan aku hamil di luar nikah. Nabi berpaling lagi. Maksud Nabi sudah, beladilah. Kenapa Nabi ingin begitu? Karena masalahnya hukum kalau sudah diadukan ke pemimpin, pemimpin wajib menegakkan hukum. Kalau misalnya sudah diadukan, terjadi juga di zaman Nabi, ada fulan si A mencuri harta si B, lupa al-fakir siapa namanya, sahabat. Akhirnya si B ngelapor ke Nabi, ya Rasulullah, dia ini udah mencuri hartaku. Betul, si A tidak bisa nolak, tidak bisa bantah, betul. Ya udah kata Nabi, kita tegakkan hukum. Apa? Tangannya dipotong. Si B ngomong, ya Rasulullah, kalau begitu aku maafkan. Nyesel, ngelapor. Kata Nabi, tidak bisa. Kalau kalian sudah melaporkannya kepadaku, aku wajib menegakkan hukum. Karena ini bukan hak inti lagi, ini udah hak Allah. Hukum ini kan hak Allah. Dan siapa wakil Allah di muka bumi? Para anbiya, para pemimpin. Ketika hak tadi sudah disampaikan kepada pemimpin, dan pemimpin pada saat itu Nabi Muhammad, ini udah jadi hak Allah. Walaupun inti si B yang hartanya dicuri memaafkan, tetap wajib dipotong tangannya. Betul, si A tidak perlu ganti barang si B kalau udah rusak, karena B udah maafkan. Tapi perbuatannya mencuri itu hukum Allah. Makanya Nabi kata, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi, maka dari itu sebelum kalian ngelapor sama aku, udah damailah dulu, kata Nabi. Tidak usah sampai ngelapor ke aku. Karena kalau sudah sampai kepadaku, wajib aku tegakkan. Akhirnya dipotong tangannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi pengen si perempuan ini udah, Nabi pura-pura tidak dengar, udah, tidak diakui sama Nabi. Tobat udah tutupi, tobat selesai. Tapi karena ini perempuan pengen disucikan oleh Nabi, lapor dulu. Kata Nabi, mungkin kalian cuman berciuman. Tidak ya Rasulullah, mungkin kalian cuma tidur bareng berpelukan. La'allaki anaktah, kata Nabi. La'allaki qabbaltah. Mungkin kau cuma ciuman, mungkin kau cuma tidur bareng. Tidak ya Rasulullah, hamil ini. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu masih dilepaskan sama. Tunggu sampai bayinya tidak digugurkan sama Nabi. Ini tidak katik dosanya. Janin yang udah terbentuk di situ tidak ada dosa, makanya tidak boleh ngugurkan yang udah ditiupkan ruh padanya, sama aja membunuh itu. Walaupun di luar nikah. Sama Nabi, tunggu sampai lahir. Ini kan dikasih kesempatan oleh Nabi. Maksudnya kalau dia sudah tidak datang lagi ke Nabi, tidak dicari sama Nabi. Nabi tidak punya kewajiban untuk mencari-cari orang yang berbuat dosa. Tunggu sampai dia lahir. 9 bulan atau berapa bulan setelahnya lahir. Dibawa bayi tadi ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini udah lahir. Kata Nabi, kalau kau aku bunuh sekarang, siapa yang nyusui dia? Tunggu sampai 2 tahun, selesai nyusu. Maksudnya udah, belarilah, tidak usah datang lagi selalu. Ini lihat, orang kalau mau taubat, kepikiran terus sama dosa dia. Dia betul-betul ingin disucikan oleh Rasulullah. Setelah 2 tahun datang lagi, ya Rasulullah, ini adalah 2 tahun. Ya sudah, katik jalan apa untuk ngeles lagi tak katik. Akhirnya ditegakkan hukum oleh Nabi Muhammad SAW. Digali, dikubur dia, setengah badan atau kepalanya dibiarkan, dilempari oleh muslimin sampai dia meninggal dunia. Yang melempari salah satunya ada yang menghinanya. Kata Nabi, hati-hati, jangan kau hina. Demi Allah, kata Nabi, taubatnya ini kalau dibagikan untuk semua penduduk Madinah cukup, kata Nabi. Taubat si perempuan ini, kata Nabi, kalau dibagikan untuk semua penduduk Madinah, lakafathum, akan cukup untuk semua orang Madinah. Taubatnya itu luar biasa, taubatnya kan. Ngadu, dilepaskan, datang lagi, 3 kali, datang lagi. Memang betul ingin disucikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi, tapi dengan pengakuan si pelaku sendiri, dan diterapkan hukumnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini bagian atau contoh yang pertama, darahnya dihalalkan oleh syariat. Di akhirat bagaimana? Apakah dia kena azab lagi tadi? Kalau dia sudah taubat, betul taubat, maka di akhirat dia tidak kena hukuman lagi.
Sanksi di dunia sudah cukup untuk dirinya. Di akhirat sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dibolehkan, dihalalkan darah seorang muslim, wan nafsu bin nafsi, kata Nabi. An nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain. Muslim membunuh muslim, tapi harus muslim dengan muslim. Ini namanya lebih kita kenal dengan qisas. Dengan qisas. An-nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, was sinna bis sinni, wal juruha qisas. Ini di Al-Quran. Dan hukum ini bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad. Syariat semuanya sebelum Nabi Muhammad begitu. Kalau ada satu jiwa yang dibunuh dan jiwa tadi jiwa muslim muslimah, maka yang membunuh harus dibunuh. Namanya qisas. Jadi misalkan si A dibunuh sama si B. Keluarga si B ini, maaf, bukan wajib, artinya keluarga si B punya hak. Si A dibunuh sama si B, keluarga si A. Jadi keluarga korban itu punya hak untuk menuntut kepada hakim agar si al-qatil, si pembunuh, dibunuh lagi. Itu qisas. Punya hak. Dan tidak ada yang berhak untuk melarangnya. Tapi bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Artinya begini, oh dia bunuh keluarga aku, habis dibunuh lagi, dibantah, akhirnya perang terus, bunuh-bunuhan terus. Tidak. Tujuan syariat itu bukan untuk membunuh, untuk banyak-banyakan yang dibunuh, bukan. Tujuan syariat dengan hukum qisas itu agar banyak yang terselamatkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kata Allah, di dalam hukum qisas untuk kalian wahai umat manusia, hayatun, ada kehidupan. Bingung sebagian ulama ketika membaca ayat ini luar biasa sastra Al-Quran. Bagaimana dalam hukum qisas itu kan dibunuh. Namanya mati atau dibunuh itu kebalikan dari kehidupan. Bagaimana Allah mengatakan dalam hukum qisas ketika ada satu orang membunuh orang lain dan yang membunuh dibunuh, itu ada kehidupan, kata Allah. Kehidupannya mana? Imam Suyuti menafsirkan ayat ini. Kata Imam Suyuti, maksud dari kehidupan tersebut, ketika hukum ini diterapkan, pembunuh yang lain akan apa? Akan takut untuk membunuh. Oh, jangan main-main. Kalau bunuh wong ngapo? Jangan main-main, nu jauh wong ngapo? Habis itu kita pula dituja. Kita pula dibunuh. Kalau hukum ini, kata Allah, diterapkan, kalian akan tentram hidupnya. Akan kehidupan akan ada pada kalian. Makanya Allah lanjutkan dengan ya ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang cerdas. Yang paham ini cuma orang-orang yang cerdas. Kata Allah, kalau kalian cerdas, kalian akan menerapkan hukum qisas. Kalau kalian paham dengan arti kehidupan, kalian akan ikuti syariat Islam. Jadi memang syariat Islam itu jalan keluar untuk kriminal sekarang. Kalau dengar berita, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak yang masih bayi. Janganlah yang punya darah tinggi jangan nonton berita dulu. Naik darahnya. Yang punya gula darah juga jangan. Bikin kita naik darah kita. Macam-macam kriminal. Begal lah. Coba begal-begal itu ditangkap, potong tangannya semua misalkan. Karena memang itu hukumnya. Mencuri, bahkan menakuti, bahkan melukai, potong tangannya. Sudah, tak katik lagi begal di Palembang. Kalau hukum Islam diterapkan. Yang korupsi, sama, potong tangannya. Tak katik lagi yang berani korupsi. Tapi yang korupsi masih nyenge, bahkan setelah keluar bisa nyalak lagi. Sudahlah. Bohong nak berantas korupsi itu. Pengen betul berantas korupsi, silahkan terapkan hukum Islam. Jangankan korupsi, udah perbantaian itu tidak bakal ada di negara kita. Karena orang akan takut. Bayangkan ketika orang mencuri dan jumlah yang dia curi tidak seberapa, rubu dinar. Rubu dinar ini kata ulama
kurang lebih sekarang ini mungkin ini kurang lebih 750.000. 750.000, maka tangannya sudah boleh untuk dipotong. Sedangkan kalau di kisos ini kan bukan hanya bunuh dibunuh, bukan. Kisos ini juga yang melukai dilukai. Ada si A memotong tangan si B, maka si B berhak untuk memotong kembali tangan si A. Kisos. Kalau misalkan keluarga si B atau si B yang tangannya dipotong tidak mau kisos, keluarga si A pelakunya itu dikenakan denda. Denda satu tangan itu 100 onta. Kurang lebih iya. Afwan. Setengah 50 onta. Satu tangan, sebelah kuping, satu kaki, satu mata, itu kalau ada yang berani melukai mata muslim yang lain, maka dendanya. Pertama kisos dulu kan, kisos dulu. Yang korban boleh melukai atau membutakan mata pelaku. Al-ain bil ain kata Allah, mata dengan mata. Tapi ini pilihan, tidak wajib. Boleh juga dia memaafkan, tapi si pelaku wajib ganti rugi 50 onta, Pak. 50 onta itu kurang lebih setengah M mungkin, paling murahnya itu. Lihat, nah jadi ulama juga ada yang bingung. Lihat bagaimana harga tangan. Ketika dia jadi korban, dia tinggi 50 onta. Tapi ketika dia jadi pelaku mencuri 750.000 cuman, maka tangannya sudah kena kewajiban untuk dipotong ketika dia mencuri. Karena ketika dia mencuri, tangannya khianat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harganya dimurahkan sama Allah. 750.000, tapi kalau di bawah itu tidak kena hukum dipotong Cuma nyuri gelas, nyuri ini itu tidak kena potong. 750.000 kurang lebih. Rubu dinar lebih tepatnya. 1/4 dinar. Jadi hitung dinar itu emas. Kalau 1 dinarnya 1 juta, berarti 750 rubu dinar 250.000. Kurang lebih begitu. Jadi 1/4 dari 1 dinar. Murah sekali. Tapi ketika tangan tadi tidak khianat dan diganggu oleh orang lain, harganya mahal, 50 onta setengah M. Nah, jadi solusi untuk biar kriminal di satu tempat, di satu negara itu habis tuntas, salah satunya cuman mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bikin jerah gitu. Di zaman Nabi, lihat ketika syariat ini diterapkan, berapa yang mencuri? 1-2 cuman. Selama puluhan tahun, 1-2 yang mencuri. Bahkan ketika terjadi ada satu perempuan ini mencuri dan kabarnya sampai kepada Nabi. Sama Nabi diterapkan hukum Islam. Keluarganya datang kepada Nabi minta maaf, ya Rasulullah. Dia ini perempuan punya nama, keluarga yang bernama di kota Mekah. Kata Nabi, jangankan dia, demi Allah, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Jangankan dia, putriku kata Nabi. Nah, jadi dalam menegakkan hukum tak boleh pilih-pilih. Kata Nabi, ketahuilah bahwasannya umat sebelum kalian celaka itu ketika mereka menegakkan hukumnya pilih-pilih. Kalau yang menegakkan hukumnya yang punya nama, yang punya harta sudah lemah. Hukumnya lemah. Hukumnya lemah. Penjaranya itu istana. Jadi dia tuh numpang istirahat di penjara. Tapi kalau yang melanggar, ibu-ibu, nenek pernah kan mencuri, viral, hukumannya begini. Ini pilih-pilih. Kata Nabi, celaka umat sebelum kalian karena pilih-pilih ketika menegakkan hukum. Bayangkan, Nabi tidak pakai Abu Bakar, tidak pakai Umar, tidak pakai Ali. Nabi langsung pakai putrinya, putri tercinta Nabi, Fatimah. Kata Nabi, demi Allah, kalau Fatimah mencuri, dia pun aku akan potong tangannya. Dan ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin Siti Fatimah putri Nabi mencuri. Jadi masyaallah hadirin, dan ini bukan
propaganda untuk menegakkan syariat negara Islam, bukan. Ini kita hanya menjelaskan bagaimana syariat Allah, syariat yang patut untuk dipatuhi dan dipilih. Hukum Allah itu hukum yang Allah tuh yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk. Allah yang lebih tahu pada diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi Allah tahu mana hukum yang bagus untuk manusia. Ini yang jero. Tangannya dipotong, udah tak bakal balik. Yang bunuh, dibunuh, tak bakal ada pembunuhan lagi. Itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia muslim, ketika dia membunuh muslim yang lain, maka dia boleh untuk dibunuh. Darahnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi keluarganya boleh memilih. Oh, tak usah dibunuh, tapi denda 100 onta. Dendanya orang yang membunuh orang lain 100 onta. Berarti 1M lebih, kurang lebih 1M. Itu dendanya. Kemudian yang ketiga, daripada yang darahnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Yang belum masuk ke agama Islam itu la ikraha fid din. Tak boleh. Kalau lagi bukan masa-masa peperangan, lagi damai, maka kita tidak boleh mengganggu non-muslim. Tak boleh ganggu. Bahkan ada namanya kafir dhimmi. Dhimmi ini tak kata lagi sekarang. Tak usah dikatakan orang kafir di Indonesia ini dhimmi. Karena syarat kafir dhimmi itu sangat berat sekali, ketat. Kafir dhimmi itu harus memakai pakaian yang khusus ditetapkan oleh negara. Kafir dhimmi bangunannya tidak boleh lebih tinggi dari bangunan muslim yang biasa. Sekarang yang bangunan 3 tingkat kafir kalau ini kan biasa kebanyakan. Jadi nggak ada kafir dhimmi sekarang. Cuman kurang lebih lah bisa kita kan dhimmi karena damai. Tapi yang dimaksud oleh Nabi dhimmi bukan yang seperti sekarang ini. Nah, kafir dhimmi ini tidak boleh diganggu darahnya. Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi ini seorang kafir yang masuk ke negara Islam, berlindung di bawah naungan Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Ibadah mereka harus terserah. Tempat ibadah mereka boleh mereka bangun. Itu hukum Islam. Kata Nabi, yang mengganggu kafir dhimmi seperti menggangguku, kata Nabi. Berat hukumnya. Itu kafir dhimmi. Jadi la ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam. Dakwah boleh, tapi jangan maksa. Karena urusan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu. Jangan maksa jadi ya. Kadang orang yang baru, ini penyakit yang baru hijrah biasanya. Yang baru paham agama, yang baru mau kembali ke syariat Islam, itu kadang agak memaksa sedikit ketika ngajak orang lain untuk masuk ke agama, ketika ngajak orang lain untuk sholat berjamaah di masjid, di musalla, kadang agak maksa. Ini bukan dilandasi karena ini, cuma karena kebodohan, tidak paham agama. Tidak boleh masuk. Tapi kalau dia sudah masuk ke agama, kemudian dia keluar, hukumannya berat, dibunuh, murtad namanya. Jadi tidak dipaksa masuk ke agama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memaksa untuk masuk agama. Nabi tidak memaksa untuk masuk agama. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar memegang komando. Ada yang keluar dari agama, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ini murtad. Nah, murtad hukumnya berat, harus diperangi, dibunuh. Tapi bukan langsung tiba-tiba dibunuh, tidak. Diingatkan dulu, dinasihati, dikasih tahu inti salah, dikasih tahu dalil yang benar, masih ngotot tidak mau tobat, maka hukumnya dibunuh. At-tariku lidinihi. Dan dia tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan muslim, tidak diwarisi. Karena hukumnya hukum kafir, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Al-mufariqu lil jama'ati. Nah, orang murtad ini kata ulama, sifatnya biasanya kata Nabi, ia berpisah dari kelompoknya, dari jamaahnya. Tak gabung lagi dia dari musalla. Na'udzubillah, insyaallah ada katib tempat kita sini.
Dia tidak gabung lagi dengan orang-orang muslim. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Cuman kata ulama, al-mufariqu lil jamaati masuk di dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Nabi meninggalkan kelompok jamaah, itu kelompok-kelompok yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka memerangi kelompok muslimin. Ini terjadi di zaman sahabat dulu. Di zaman Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu muncul kelompok yang bernama Khawarij. Khawarij ini muslim. Khawarij ini ibadahnya luar biasa. Khawarij ini banyakkan jidatnya itu hitam galau, banyak sujud. Quran hafal. Tapi mereka meninggalkan kelompok jamaah. Mereka tidak mau di bawah naungan Al-Imam Ali, yang pada saat itu Imam Ali adalah pemimpin sah. Muslim mereka, akhirnya diperangi atau bisa kita sebut dengan bughah, pemberontak. Hukum pemberontak yang meninggalkan kelompok muslimin itu wajib diperangi. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini Allah katakan di surat Al-Hujurat. Kata Allah, ketika ada satu kelompok yang keluar dari bendera Islam, yang keluar dari bendera khalifah yang sah, maka kelompok tersebut dikategorikan pemberontak, hukumnya wajib diperangi. Makanya Sayyidina Ali ketika beliau jadi khalifah sah, ada kelompok beberapa sahabat yang dipimpin oleh Muawiyah, sahabat Muawiyah ini, tapi tidak mau patuh kepada Sayyidina Ali, diperangi sama Sayyidina Ali karena perintah Allah. Ada kelompok Khawarij yang keluar dari barisan muslimin, tidak mau patuh sama Sayyidina Ali, pemberontak, diperangi sama Sayyidina Ali. Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bukan diperangi habis itu dirampas semua, tidak. Ada hukumnya lagi. Maka dalam memahami syariat itu tidak bisa kita setengah-setengah. Maka kalau kita tidak paham, bertanya, tidak usah macam-macam. Kalau kita belum menguasai semua ajaran Nabi, mendingan kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu kalau kalian tidak tahu. Oh, Sayyid Imam Ali memerangi pemberontak, kita juga perangi berontak, tapi habis itu tawanannya ditawan, perempuannya dijadikan budak, boleh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau memerangi pemberontak, karena pemberontak ini agamanya juga muslim, Islam agamanya, kata Imam Ali, yang berlari kabur tidak boleh dikejar, sudah biarlah. Harta mereka tidak boleh diambil, tidak ada rampasan perang. Yang luka terjatuh, yang tertangkap bukan tawanan perang, kata Sayyidina Ali. Jadi peperangan Sayyidina Ali melawan pemberontak itu tidak ada ghanimah, tidak ada rampasan perang. Kenapa? Karena yang dilawan ini juga muslim, saudara mereka sendiri. Cuman kenapa diperangi? Biar mereka jerak, karena namanya kalimatun wahidah, persatuan itu sangat dibutuhkan dalam satu agama. Nabi paling tidak demen kalau ada yang nyeleneh istilahnya, yang keluar dari barisan muslimin, hukumnya diperangi, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin, inilah tiga gambaran atau tiga golongan yang darahnya dihalalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ini tidak boleh. Tidak boleh diganggu, diusik-usik, tidak boleh. Dan sekali lagi, ini halal untuk para pemimpin, untuk penegak hukum, bukan untuk per individu. Tidak boleh kita menegakkan hukum dewek. Bagaimana kalau nanti ditanya sama Allah, ngapa tidak menegakkan hukum Islam? Yang ditanya bukan kita, yang ditanya pemimpin. Nanti itu yang ditanya, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah para pemimpin. Karena kita bukan pemimpin, kita tidak punya wewenang untuk menegakkan hukum Islam, maka kita tidak ada muhasabah di situ. Tapi pemimpin negara itu yang akan dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita paham dengan apa tadi yang kita sebutkan daripada hukum-hukum Islam, daripada kajian syarah hadis ke-14
dari hadis Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah hadis ke-15 akan kita kaji, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal-afiyah, selalu kita diberikan kesehatan, selalu diberikan afiyah, selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.